Oke, selanjutnya tips dan trik yang kedua, yaitu teknik pengambilan gambar. Nah, ini teknik pengambilan gambar sangat penting dipahami karena itulah ilmunya yang bisa membedakan orang yang paham bagaimana teknik mengambil gambar dengan orang yang tidak memahaminya. Jadi, bagaimana pengambilan gambar itu kita mengatur komposisi. Ya, komposisi yang baik misalnya seperti pada gambar ini ada namanya headroom. Headroom itu adalah ruang kosong di atas kepala. Kalau terlalu mepet dengan ruang kosong di atas itu kurang baik. Seperti contoh gambar ini terlalu mepet. Jika saya ngomong seperti ini di depan kamera dan kepala terpotong, itu kurang baik. Selanjutnya ada juga istilahnya noseroom, adalah ruang kosong di depan wajah atau kemana arah pandang kita. Di situ juga perlu ada ruang kosong. Jadi misalnya pada video ini ruang kosong, saya melihat ke sana, ada ruang kosong ke depan saya. Kalau tidak ada ruang kosong, contohnya seperti ini. Ya, ini lebih banyak, lebih dominan. Saya ngomong ke orang dengan cara seperti ini, itu ruang kosongnya kebanyakan yang di belakang. Jadi itu kurang baik. Apalagi kalau ada lawan bicaranya atau orang yang diajak berbicara ada di hadapannya, sedangkan ruang kosongnya lebih dominan ke belakang. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi yang baik itu seperti ini, ada ruang kosong di depan arah pandang yang diistilahkan dengan noseroom. Noseroom itu adalah ruang kosong di depan hidung atau di depan wajah. Oke, dan juga teknik pengambilan gambar itu diupayakan menggunakan teknik handheld. Handheld itu adalah menggunakan tangan. Ya, contohnya saya raih handphone ini, smartphone ini, ya ini namanya pengambilan gambar handheld. Apalagi kalau orang ngomong di depan kamera, itu semacam ngevlog atau menjelaskan langsung di lokasi kejadian, itu menimbulkan kesan lebih dekat dengan penonton. Jadi seperti dengan video sekarang ini kesannya lebih dekat dengan penonton, bisa berkomunikasi langsung dengan penonton. Contohnya, jangan lupa subscribe channel ini, channel Dosen Teladan, agar memberikan motivasi bagi kami untuk terus membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Dalam melakukan pengambilan gambar, lakukanlah dengan dinamis. Smartphone bergerak stabil namun tetap menjaga pembingkaian gambar. Semua dilakukan selaras dengan pergerakan tubuh saat berjalan. Untuk menghadirkan dimensi kedalaman gambar bisa dengan cara melakukan pergerakan smartphone mendekati objek, pergerakan smartphone dari kanan ke kiri, atau sebaliknya. Dan bisa juga pergerakan smartphone dari atas ke bawah. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, bisa menggunakan alat bantu semacam stabilizer. Namun menurut saya, seringnya latihan mengambil gambar dengan cara mengatur keseimbangan tubuh dengan pergerakan smartphone yang dinamis akan semakin meningkatkan kemampuan videografi Anda. Selamat mencoba! Oke, untuk komposisi pengambilan gambar itu tipsnya bagaimana melatih diri untuk mengambil gambar secara still, namun tidak membuat goncangan-goncangan atau yang gambar yang goyang, sehingga akan membuat penonton menjadi pusing. Goyang itu seperti ini, terlalu banyak goyang lebih baik gambarnya diam saja, biarkan objek yang bergerak dengan sendirinya. Ya, oke. Demikian untuk tips dan trik yang kedua untuk teknik pengambilan gambar.